Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Bagas Budiman dari kelompok 23. Di sini kami akan mengidentifikasi bisnis dan analisis kebutuhan dari studi kasus yang kami ambil. Garis besar presentasi ini, yang pertama adalah permasalahan yang ingin diselesaikan, yang kedua penyebab masalah, yang ketiga sistem yang ingin kami bangun, keempat kebutuhan sistem, dan yang terakhir adalah analisis pitches. Di sini ada studi kasus yang kami ambil, yaitu di sebuah kampus, setiap mahasiswa baru melakukan proses pendaftaran masih dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara calon mahasiswa perlu datang ke kampus untuk mendapatkan informasi dan syarat pendaftaran. Setelah itu datang kembali ke kampus untuk menyerahkan berkas dan biaya pendaftaran. Permasalahan yang ingin kami selesaikan adalah pendaftaran mahasiswa baru yang masih dilakukan dengan cara manual, susahnya informasi dan syarat pendaftaran, dan yang terakhir adalah tempat pengumpulan berkas dan biaya pendaftaran yang masih manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Tafiquddin. Selanjutnya ada penyebab masalah. Tidak adanya sistem untuk memudahkan para calon mahasiswa baru untuk melakukan diantaranya 1. Proses pendaftaran mahasiswa baru. 2. Mendapatkan informasi dan syarat pendaftaran. 3. Penyerahan berkas. Semua hal di atas masih dilakukan dengan cara manual. Sistem yang ingin kami bangun mengutamakan 4 segmen, diantaranya ada kemudahan. Calon mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan melakukan pendaftaran dengan mudah melalui sistem yang dibuat, yaitu dengan mencari informasi dan melakukan pendaftaran secara online melalui website. Selanjutnya ada efisiensi waktu. Calon mahasiswa bisa menghemat waktu karena bisa mendapatkan informasi dan melakukan pendaftaran melalui online. Selanjutnya ada biaya. Calon mahasiswa juga bisa menghemat biaya karena tidak perlu print dokumen karena dilakukan melalui teknologi digital. Selanjutnya keamanan. Keamanan data calon mahasiswa akan lebih terjamin karena disimpan di dalam sistem digital. Data tidak akan mudah hilang apalagi rusak karena kertas hancur. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rio Avandi. Kebutuhan sistem terdiri dari beberapa jenis, diantaranya kebutuhan fungsional. Yang pertama dari kebutuhan fungsional itu sendiri, sistem mampu menginput data pendaftaran dari calon mahasiswa. Yang kedua, sistem mampu mengupload berkas pendaftaran. Ketiga, sistem mampu menampilkan informasi yang diperlukan. Dan keempat, sistem mampu menampilkan keputusan penerimaan mahasiswa. Kebutuhan operasional. Kebutuhan operasional hardware yang kita butuhkan minimal SSD 256 GB, RAM-nya 8 GB. Selanjutnya monitornya 14 inch dan kita membutuhkan koneksi internet, keyboard dan mouse. Sedangkan softwarenya minimal kita membutuhkan Microsoft Office, web browser, dan sistem operasinya Windows dan sejenisnya. Kebutuhan keamanan, sistem informasi dilengkapi dengan enkripsi data, sistem informasi dilengkapi dengan backup data, dan ketiga, sistem informasi dilengkapi dengan password. Kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi yang pertama, menampilkan informasi jika password yang dimasukkan salah. Yang kedua, terdapat tata cara untuk melakukan pendaftaran mahasiswa baru. Dan ketiga, menampilkan informasi biaya pendaftaran kuliah. Dan keempat, menampilkan berapa jumlah kapasitas penerimaan mahasiswa. Dan kelima, menampilkan hasil seleksi mahasiswa. Dan terakhir, menampilkan informasi daftar ulang. Dan terakhir, kebutuhan kinerja. Yang pertama, proses yang lebih cepat. Dan kedua, ketepatan pengambilan data pendaftaran calon mahasiswa. Dan ketiga, bisa menyimpan data yang sangat banyak. Kebutuhan non-fungsional yang lain, kebutuhan user. Kebutuhan user dapat login menggunakan email dan password. Dan kedua, user dapat melakukan proses input data yang cepat. Dan ketiga, user dapat melihat informasi kebutuhan pendaftaran. Dan keempat,
user dapat melihat pengumuman penerimaan mahasiswa baru. Dan yang sangat dipentingkan sekali, kebutuhan admin. Yang pertama, admin dapat memberikan hak akses kepada user untuk mengakses pendaftaran yang dilakukan. Yang kedua, admin dapat melihat data yang valid atau tidak. Yang ketiga, admin dapat melakukan backup data. Dan keempat, admin dapat memanage user. Dan kelima, admin dapat mengelola data user. Dan keenam, admin dapat mengupdate data kuota pendaftaran mahasiswa baru. Dan ketujuh, admin dapat mengaktifkan dan menonaktifkan akun user. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Berikutnya ada analisis pieces, yaitu analisis sistem menggunakan analisis pieces yang mana dilihat dari segi performance, information, economic, kontrol, dan efisiensi, serta service. Yang pertama, performance, yaitu mampu melakukan proses dengan cepat. Kemudian ada information, yang mana sistem mampu memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa. Lalu ada economic, yaitu sistem menyediakan pencatatan dan penyimpanan berkas secara digital sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya ada control atau security, yaitu sistem memberikan pelayanan kepada pengguna berupa keamanan data dengan menggunakan password jika ingin mengakses sistem. Lalu ada efisiensi, yang mana ia lebih mengefisienkan waktu, biaya, dan efektivitas atau kemudahan lainnya. Dan yang terakhir ada service, yaitu dapat diakses dari jarak jauh menggunakan perangkat yang sering kita bawa seperti HP. Kemudian kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Afifuddin sebagai penyusun materi dan presenter. Lalu kemudian ada Rio Avandi Sanjaya Gulo sebagai presenter. Dan ada saya sendiri, Faisal Patmal Jailani sebagai penyusun materi dan presenter. Lalu yang terakhir ada Yoga Bagas Budiman sebagai pembuat presentasi dan presenter. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Kami kelompok 23 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.